Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ya berbagai cara mereka lakukan. Ini ramai-ramai tolak usulan politik uang dilegalkan saat pemilu. Wah, nampaknya ya dari fraksi PDIP jelas mereka mengusulkan bagaimana money politik itu dilegalkan. Ngaco begitu kan ya. Padahal money politik itu tidak boleh begitu kan ya. Kalau money politik itu dilegalkan, maka jelas yang kaya yang akan menjadi anggota legislatif di situ begitu kan ya. Jadi orang-orang pinter sekarang ini sudah tidak begitu dipikirkan karena mereka dianggap tidak punya uang begitu kan. Kalau money politik ini benar-benar diterapkan, benar-benar dilegalkan di situ begitu kan. Jelas ada pengaruh besar ya. Untuk menjadi calon wakil rakyat saja harus membuang uang sebegitu banyaknya nanti. Yang kaya yang akan jadi di situ, bukan orang yang biasa. Ini gimana begitu kan ya? Saya tidak tahu bagaimana konsep dari dari partai kader partai dari PDIP ini begitu kan ya. Mereka melegalkan tujuannya apa coba bayangkan. Walaupun sudah terjadi ya money politik di mana-mana, bukan berarti harus dilegalkan di situ begitu kan. Ini soal dugaan-dugaan suara yang kemudian dibeli sana sini, Tidak heran sekarang ini fraksi dimanapun begitu kan ya, itu membeli suara, money politik yang dimainkan di situ. Justru orang-orang akademisi sejak dulu dan para mahasiswa, Bawaslu mencegah bagaimana money politik ini akan tidak pernah terjadi begitu. Tapi nampaknya sekarang ya beredar juga bahwa money politik akan pembahasannya akan dilegalkan di situ begitu kan. Saya pribadi tidak setuju dengan money politik itu begitu kan. Ya money politik itu adalah potensinya adalah sangat-sangat brutal di situ begitu. Itu dampaknya di situ. Karena apa? Karena nantinya orang-orang yang kemudian dianggap punya uang ya, mereka dianggap sebagai punya kekuatan yang sangat luar biasa. Apapun ya diukur dengan adanya uang ya. Jangankan legislatif begitu kan. Yang lain pasti ya diukur dengan adanya uang. Ya beli suara dilegalkan dengan uang, menggunakan uang ini, menggunakan uang itu dan sebagainya begitu kan ya. Ini harus ada mahasiswa harus menolak ya terkait dengan money politik yang kemudian mau dilegalkan. Hati-hati di situ begitu kan. Ini bukan wakil rakyat sebenarnya, justru ini kacau begitu kan ya. Jadi lihat saja sekarang itu orang-orang yang begitu banyak uangnya tidak terpilih malah di legislatif begitu kan. Orang-orang yang biasa dipercaya oleh rakyat, mereka justru banyak yang dipilih walaupun toh pada hakikatnya juga memainkan money politik. Saya kira ya strategi mereka lah begitu kan ya. Maka nampaknya sekarang ini menurut saya pribadi begitu kan, tidak usahlah ya melegalkan segala cara agar tetap berkuasa begitu kan ya. Ya kita lihat saja sebuah realitas di masyarakat, apalagi anggota DPRD ya, DPR Jatim ya, DPR RI dan sebagainya, mereka banyak yang menggunakan hal itu begitu kan. Ada anggota DPR yang kemudian ya 4 kali bisa jadi begitu kan ya. Saking kuatnya mereka begitu kan. Ya bisa saja mungkin 5 kali ya, 4 kali mereka 1 periode, 2 periode, 3 periode, 4 periode dan sebagainya begitu. Bisa ada orang seperti itu begitu. Kenapa? Kan akibat kekuatan mereka, akibat kekuatan money politik mereka begitu kan, terus menerus. Sedangkan orang yang kemudian punya kapasitas untuk ya terhadap republik begitu kan ya, maka itu justru tidak terpilih di situ begitu. Memang ya DPR itu tidak ada program hal-hal seperti itu begitu kan. Tapi nampaknya memberikan regulasi undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat, untuk infrastruktur yang ada, itu kan mulainya dari DPR di situ begitu kan ya, sebagai pembuat undang-undang. Bahkan ini ramai-ramai tolak usulan money politik dilegalkan saat pemilu. Itulah tujuannya melestarikan kemiskinan. Kapan Indonesia sejahtera? 2045 Indonesia cemas. Makin konslet ya cara berpikir politisi akhir-akhir ini. Dari sudut manapun lihat, money politik itu bertentangan dengan asas kepatutan undang-undang. Apalagi undang-undang agama ya.
Pemberian amplop diam-diam saat pemilihan baik kades, caleg, kepala daerah, negara haram hukumnya. Kita lihat saja di situ begitu kan. Saya paling tidak suka pada orang-orang yang kemudian memainkan money politik yang ada. Apapun dimainkan, uang. Ini kan ngaco di situ begitu kan ya. Mari kita baca ini komentar dari netizen. Kasihan orang ingin terjun ke politik tidak punya modal besar. Kalau money politik dilegalkan, bisa amburadul perpolitikan yang ada di Indonesia. Tujuannya jelas, yang bersangkutan menang, bisa menjabat gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan pasti ya, kick mano. Kayak mana caranya akan cari duit sebagai pengganti modal? Jelas mereka begitu. Kalau tidak korupsi apa coba? Bayangkan ya. Semuanya pasti latar belakang dari situ. Tidak mungkin dia akan mengeluarkan uang puluhan miliar di situ begitu kalau tidak korupsi. Lihat saja di pencalonan anggota legislatif dari Jakarta begitu kan ya, dari DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta, mereka kan kuat-kuat begitu kan ya, pasti bisa mengeluarkan ya puluhan miliar mereka begitu. Puluhan miliar itu pun ya kalau tidak jadi gimana, bayangkan. Ini artinya apa? Kalau semuanya dilegalkan, menghabiskan 10 miliar, gaji mereka dapat nggak 10 miliar dalam 5 tahun? Saya kira nggak dapat mereka begitu kan ya, kecuali dengan tunjangan ini, tunjangan itu dan sebagainya, ditambah lagi dengan korupsi ini, korupsi itu, gajinya kan sedikit sebenarnya ya. Yang diperebutkan apa begitu ya di dalam di dalam anggota legislatif ya, kepala daerah ya, wali kota dan sebagainya begitu. Kalau menurut saya pribadi ini bertentangan jelas ya, money politik itu kan ada undang-undangnya di situ, tidak boleh begitu kan. Bahkan mari kita baca, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hugua, meminta Komisi Pemilihan Umum KPU melegalkan praktek politik uang alias politik uang dalam proses pemilu. Anggota DPR Sulawesi Tenggara itu mengungkapkan hal itu dalam rapat dengan Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu ya Rahman Bahja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Hadi Lugio di gedung DPR RI Senayan. Anggota ini ya juga mengklaim mereka tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan politik uang. Selain itu katanya Bawaslu akan lebih mudah mengawasi jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Bahkan pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, dari aktivis anti korupsi hingga partai politik. 1. Penitia ECW ya Syera Tamara logika berpikir berbahaya. Ya jelas mereka begitu kan. Ini tidak boleh dilakukan dengan cara terus-menerus ya, money politik dimainkan sana sini begitu. Ini ngaco begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka tidak bisa membuat gagasan atau terobosan-terobosan baru kepada bangsa kita, diam saja mereka. Ngapain kita harus ada keluar statement seperti itu begitu kan. Ini justru memperburuk para partainya sendiri begitu ya. Kita lihat saja dari PDIP ini begitu. Maka orang-orang semakin menertawakan PDIP begitu. Ini pernyataan bahwa kalau tidak dilegalkan akan banyak yang melakukan itu, money politik secara kucing-kucingan. Ini logika berpikir sudah sangat berbahaya karena berpotensi membuat melanggengkan praktek korupsi. Sebab kata dia, biaya politik yang tinggi dapat penacalan ya serta andil dalam lingkaran korupsi politik. Dengan logika yang sama, korupsi yang dibatasi agar tidak kucing-kucingan tidak menjamin lebih mudah untuk dilindungi. Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas, apalagi keberpihakan pada komitmen pemberantasan korupsi. Sebagai seorang anggota DPR, kata dia justru ya usulan yang dikembangkan itu seharusnya bagaimana menyusun regulasi yang punya andil minimalkan bahkan anggota politik uang, bukan malah melanggengkan. Jelas mereka. Ada apa begitu kan ya, cara berpikirnya mereka ngaco begitu kan ya. Masa money politik mau dilegalkan begitu ya. Suara akademisi diri dulu itu sudah menolak terkait dengan adanya money politik ya. Ini ya mereka lah begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.